Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Refrin Sportindo. Teman-teman, hari ini saya ingin mengupdate reel Daiwa MGS LT 1000 yang dimana di sini dia hanya pakai dua bearing ya teman-teman. Bearingnya itu adanya di pinion dan di oscillation gear. Jadi kalau untuk di drive gear sebelah kanan dan kiri dia masih belum pakai bearing. Nanti saya mau pakai bearing, dia pakai hybrid keramik kanan dan kiri. Line roller dia saya ganti bearing hybrid keramik juga. Lalu drag washernya saya mau ganti dengan carbon tex ya. Jadi langsung aja ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ada ini dulu. Nah, ini spesifikasinya nih. Untuk 1000 MGS LT 1000 XH ini dia punya rasio 6,2/1, beratnya 240 gram, maksimal dragnya 5 kilo, dan bearingnya ini 2. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya, kita bongkar. Yuk, pertama-tama saya ingin buka handle-nya. Di MGS LT ini dia belum menerapkan power handle teman-teman, atau masih pakai handle lipat gitu loh. Tapi sepengalaman saya kalau di Daiwa ya, saya belum ketemu ada masalah di handle sih. Jadi jarang sekali ada masalah handle Daiwa ini, walaupun yang lipat ini rusak gitu loh. Ini saya pinggirin dulu. Ini kira-kira harganya sekitaran 400.000 ya teman-teman di marketplace ya. Nah, kita ganti dragnya dulu deh teman-teman. Kita ganti drag washernya dulu, yang dimana dia masih pakai valve. Ini tutup spoolnya seperti ini, dia belum ada seal. Nah, dia masih pakai valve teman-teman, tuh terdapat satu valve seperti ini. Nah, kita ganti dengan carbon tex drag washer ya teman-teman. Nah, saya drag washernya pakai ini, pakai drag grease dulu teman-teman. Kita larisin pakai ini. Drag grease ini juga kalau misalnya teman-teman masih pakai yang aslinya, yang teflon juga bisa teman-teman diaplikasikan. Nah, kalau teman-teman mau tahu ini ukuran carbon texnya, dia di ukuran 22,5 kali 6. Jadi diameter luarnya 22,5, diameter dalamnya itu 6. Dan saya kalau untuk 1000 saya pakai ketebalannya 0,8, karena kalau 1000 kan biasanya kita untuk main di ultralight ya, di UL ya teman-teman ya. Jadi supaya neken dragnya pas kita lagi fight sama ikan, main-maininnya nggak terlalu jauh. Kecuali kalau untuk Daiwa yang 2500 ke atas itu kan karena dia pakai 3 lapis. Nah, itu baru saya pakai 0,5 teman-teman. Oke, kita kasih drag grease-nya supaya aman spoolnya, membantu meringankan korosi. Oke, sekarang saya mau ganti yang untuk bagian line roller ya teman-teman ya. Oke, nah sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu kalau saya sudah mengeluarkan produk oli untuk high speed oil teman-teman. Jadi ini khusus untuk bearing hybrid keramik ya teman-teman ya, yang dimana oli dia untuk bearing hybrid keramik itu low viscosity atau rendah kekentalan. Jadi dia karakternya harus encer teman-teman, seperti ini tuh. Oke, nah kita langsung pasang dulu, kita kasih oli dulu semuanya. Nah, ini untuk di drive gear sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Nah, yang kecil itu untuk line roller. Saya kasih semua dulu deh biar pemakaiannya begini, biar teman-teman bisa jelas. Nah, kita putar-putar, lalu kita tutup. Nah, ini juga sama teman-teman. Kasih aja 2 tetes, kalau masih dirasa kurang kasih 3 nggak apa-apa. Oke, tutup. Nah, kalau yang kecil seperti ini susah, kita
taruh aja di seperti ini, langsung aja ditetesin teman-teman. Karena dia encer, dia akan langsung masuk ke dalam. Jadi kalau dia pakai oli yang real biasa, untuk real biasa itu kan rada agak kental gitu loh. Kalau untuk bearing stainless dan bearing metal itu karakteristiknya olinya rada kental, jadi itu bisa menghambat teman-teman. Setelah kita pakai, kita lap dulu. Bisa menghambat laju putarannya, karena kan bearing dia bearing high speed ya teman-teman. Jadi jangan kita pakai oli malah menghambat putarannya, jadi kan nggak bagus. Oke, kita langsung bongkar aja untuk bagian line roller. Nah, di line roller dia ini untuk MGS LT ini dia nggak perlu pakai ring spacer teman-teman. Jadi busing yang ada kuningannya, busing yang ada ini seperti ini, saya kasih lihat. Nah, jadi busing yang hitam ini kita tetap pakai teman-teman. Busing hitam ini kita tetap pakai yang di dalam nih. Nah, yang diganti ini. Nah, busing yang ada kuningannya diganti dengan bearing ukuran 3 kali 6 kali 2,5 teman-teman. Jadi diameter dalamnya ini 3, diameter luarnya ini 6, ketebalannya 2,5. Langsung aja kita pasang di sebelah sini. Oke, kita pasang, tutup. Kita lihat putarannya. Nah, lancar teman-teman, bagus putarannya. Kalau sudah bagus, kita bongkar dalamnya, kita ganti drive gear kanan dan drive gear kiri. Yang dimana masih pakai busing, kita ganti pakai bearing. Oke, nah, oke, kita sudah buka bagian rotor teman-teman. Setelah kita buka bagian rotor, kita buka bagian bodi ya teman-teman ya. Di bodi ini ada 4 baut. Jadi yang back covernya 1. Nah, di bagian bodi ini ada 3. Back covernya saya copot dulu. Ada 3 seperti ini. Lupa di sini teman-teman, dia ada, kalau Daiwa selalu ada nih pengamannya. Jadi pengaman untuk gear, drive gearnya dia berbentuk segi 5. Jadi ini harus diambil dulu teman-teman. Ini dicongkel pakai peniti atau jarum. Nah, ini jangan sampai hilang. Kita buka. Nah, ini dalamannya. Ini di drive gearnya, ini yang nanti akan kita ganti. Dia masih pakai busing seperti ini. Oke, saya akan buka bagian pinionnya dulu. Nah, ini kita cabut bearing one way nya. Ini bearing one way nya mirip-mirip sama seperti di Daiwa yang kayak Refros, Exceler. Nah, ini bentuknya masih seperti ini.
kita buka lagi. Karena ini reel baru, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak dikasih grease ya, karena masih ada grease bawaannya. Paling saya tambahin kalau misalnya untuk lapisan-lapisan saja. Oke, pinionnya sudah stabil. Nah, ini lumayan, ini dia sudah ada slider guide-nya untuk main shaft ya teman-teman. Jadi agak lumayan stabil lah putarannya. Nah, ini bagian drive gearnya. Kita ambil main shaftnya. Nah, busing ini kita ganti teman-teman. Oke, bearing yang ada di sebelah kanan, dia pakai ukuran 7 x 11 x 3 teman-teman. Jadi diameter dalamnya ini 7, diameter luarnya ini 11, ketebalan 3 ya teman-teman ya. Langsung aja kita masukin seperti ini. Oke, sudah masuk. Nah, kalau ini saya mau tambahin grease untuk oscillation gearnya, saya pakai ini. Karena ini real UL, saya mau pakai white grease teman-teman untuk gear-gear halus. Karena ini sedikit, sebenarnya ini gemuk segini udah cukup gitu loh. Cuman kadang-kadang kan kita nggak nggak puas lah, jadi kita tambahin aja tipis-tipis. Kita masukin main shaftnya lagi. Untuk stabil kita masukkan ini sedikit aja. Lalu kita masukkan drive gear ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu slider guide. Oke. Nah, kalau ke teman-teman mau tahu, ini bearing bagian pinionnya dia pakai 7 13 x 4 ya teman-teman ya. Diameter dalamnya 7, diameter luarnya 13 dan ketebalannya 4. Kalau yang di oscillation gear itu 4 x 7 x 2,5 ya teman-teman ya. Oke. Yuk, kita langsung tutup. Ini kalau bearing di sebelah kiri dia pakai 7 x 13 x 4 teman-teman. Kita pasang aja langsung. Kita tutup bodinya. Seperti ini. Biasanya kalau saya tutup 1 atau 2 baut terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk bagian bodinya selalu saya cek putarannya, putaran mesinnya sudah benar atau belum. Kalau misalnya ada yang belum benar kan kita masih bisa bongkar lagi, nggak terlalu rumit gitu loh, atau nggak terlalu lama. Kalau di saya, kalau teman-teman ada yang caranya berbeda ya nggak ada masalah. Kalau misalnya ini bisa berhasil, ini kan cuman metode aja. Oke, lalu kita pasang pengamannya nih, segi 5 ya.
sudah terpasang seperti ini tuh teman-teman. Nah tuh ada, kalau sudah terpasang gini kita putar-putar dulu. Oke, sudah oke. Saya mau kasih oli yang di pinion pakai ini. Nah ini produk saya juga, khusus untuk bearing-bearing bearing stainless atau metal ya teman-teman ya. Oke, kita langsung pakai baut body. Oke, di main shaftnya boleh kasihin oli sedikit teman-teman. Seperti ini, terputar lagi. Kalau teman-teman mau dengerin itunya apa namanya, klikernya seperti itu. Ya, kita lihat putarannya teman-teman ya. Dragnya tadi sudah bagus, sudah stuck. Kita tinggal lihat putaran di mesin teman-teman. Lihat putaran teman-teman. Nah, mantap teman-teman tuh, halus kan? Ya tadi ditopang sama bushing, kita ganti pakai bearing teman-teman. Jadi yang dia 2+1 sekarang jadi 4+1. Nah untuk bagian handle ini sudah paten, jadi kalau memang misalnya mau dipakaikan bearing ini harus ganti badannya di bubut. Nah sekarang kalau untuk UL, untuk casting udah mantap tuh, keren, jadi lebih ringan. Oke, performanya udah nambah. Kita review sedikit apa yang tadi kita ganti. Nah yang pertama ini carbon tex, saya ganti drag washernya, saya ganti pakai carbon tex ukuran 2,5 kali 6 kali 0,8 satu piece. Lalu di bagian lay rollernya saya tadi ganti pakai bearing hybrid keramik dengan ukurannya 3 kali 6 kali 2,5 ya teman-teman ya, pakai satu piece juga. Di drive gear sebelah kiri kita pakai 7 kali 13 kali 4 ya teman-teman. Oke, di bagian sebelah kanan saya pakai 7 kali 11 kali 3, dan performanya yang tadinya biasa-biasa aja, memang kalau Daiwa memang terkenal sebut, tapi ini lebih ringan lagi. Ternyata lebih halus lagi karena tadi pakai 2 bearing, sekarang sudah pakai 4 dan ditambahkan pakai bearing hybrid keramik. Mantap kan ya.
Kira-kira segitu aja video dari saya. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade Daiwa MGS LT 1000XH, karena kemarin di channel YouTube saya ada yang komen, coba dong Om upgrade Daiwa MGS LT. Nah, ini hari ini saya kasih produk dan cara upgrade-nya MGS LT 1000XH. Semoga video ini berkenan. Maafin saya kalau ada salah-salah kata. Saya Revlin Superindo. Ciao.